Kalau karakter tidak dibangun, ya tidak bisa kita menikmati Indonesia emas nanti. Karena jarang dikontrol, jadi saya sering pulang malam, dan ngiter-ngiter nyari musuh gitu, Pak. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Di tengah derasnya arus teknologi dan perubahan zaman, sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar membaca, menulis, ataupun menghitung. Kini, sekolah adalah benteng terakhir pembentukan manusia muda, tempat di mana karakter, moral, dan etika seharusnya tumbuh. Namun, kenyataannya, semakin banyak fenomena yang memperlihatkan bahwa pendidikan karakter mulai tergeser dari peran pentingnya. Kenyataannya, semakin banyak fenomena yang memperlihatkan pendidikan karakter mulai tergeser dari peran pentingnya. Perundungan semakin marak, pelanggaran disiplin meningkat, dan empati perlahan memudar dari kehidupan siswa. Pertanyaannya, apakah kita sedang mendidik generasi yang cerdas tetapi rapuh secara moral, atau justru kita sedang kehilangan arah dalam membentuk siswa yang seutuhnya? Inilah kisah tentang bagaimana kurangnya pendidikan karakter yang mulai menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan kita. Di berbagai sekolah ini, persoalan kurangnya pendidikan karakter mulai menjadi perhatian serius. Banyak lembaga pendidikan masih menitik beratkan pada pencapaian akademik, ujian, nilai, dan prestasi di angka, sementara pembentukan karakter sering hanya menjadi pelengkap yang tidak benar-benar dipraktikkan dalam keseharian. Akibatnya, siswa tumbuh cerdas secara intelektual namun rapuh secara moral. Penelitian dan pengamat pendidikan sering menyebut bahwa sistem pendidikan kita masih gagal membentuk manusia seutuhnya karena sistem tidak pernah memberikan ruang ke pembiasaan yang konsisten di sekolah. Kondisi ini semakin terlihat ketika berbagai kasus di sekolah muncul di permukaan. Selama beberapa bulan terakhir, jumlah berita menyoroti maraknya tindakan perundungan, kekerasan sesama siswa, pelanggaran disiplin, hingga bentrokan kecil yang terjadi karena hal-hal sepele. Banyak ahli kemudian menilai bahwa fenomena seperti ini adalah cerminan langsung dari kurangnya pemahaman nilai, moral, dan lemahnya kontrol diri. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan modern yang serba cepat, dalam tekanan media sosial, konten bebas, dan tantangan digital yang membentuk moralitas instan, sementara pendidikan karakter belum cukup kuat untuk menjadi penyeimbang. Dalam salah satu laporan yang dibicarakan, muncul menganalisis bahwa pembelajaran karakter di banyak sekolah masih sangat minim. Guru lebih sibuk menyelesaikan tuntunan akademik, sementara nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin tidak diberikan latihan dan contoh nyata di kelas. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa pendidikan moral seringkali hanya dimasukkan pada mata pelajaran tertentu tanpa benar-benar menjadi budaya sekolah secara menyeluruh. Tanpa pembiasaan, karakter mustahil tumbuh. Anak mungkin menghafal definisinya, namun tidak menghayatinya. Beberapa pengamat pendidikan juga menyampaikan bahwa kemajuan teknologi berkontribusi besar terhadap melemahnya di karakter generasi muda. Di era digital, anak-anak sangat mudah terpapar informasi negatif. Tanpa fondasi karakter yang kuat,
Mereka sulit membedakan masa perilaku dan patut ditiru dan di mana yang harus dihindari. Disinilah pentingnya pendidikan karakter hadir, bukan hanya untuk membatasi perilaku, tetapi untuk membekali siswa dengan kemampuan mengatur dirinya sendiri, memahami dampak perbuatannya, dan tanggung jawab terhadap pilihan yang ia ambil. Namun, kenyataannya banyak sekolah belum siap menjalankan proses ini. Sistem evaluasi karakter sering tidak jelas, bahkan tidak ada. Guru tidak dibekali pelatihan khusus untuk membina karakter siswa, dan orang tua terkadang menyerahkan sepenuhnya proses pembentukan karakter kepada sekolah. Padahal, para pakar menegaskan bahwa pendidikan karakter yang harus melibatkan seluruh ekosistem sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan karakter hanya akan selalu pincang. Di beberapa artikel nasional muncul kekhawatiran bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, generasi mendatang akan kehilangan kemampuan sosial dasar. Mereka mungkin mampu menyelesaikan soal sulit dan meraih nilai tinggi, tetapi tidak siap menghadapi realitas kehidupan yang menuntut integritas, keteguhan moral, dan kemampuan berempati. Kasus perundungan yang marak sering terjadi di berbagai daerah adalah contoh nyata ketika kecerdasan akademik tidak sejalan dengan kedewasaan emosional. Banyak pihak kemudian menyimpulkan bahwa kurangnya pendidikan karakter telah menjadi akar dari berbagai masalah di sekolah. Padahal pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang. Ia membentuk manusia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama. Ketika karakter tidak dibangun sejak dini, anak-anak tumbuh tanpa arah moral dan sekolah kehilangan perannya sebagai tempat pendidik manusia secara utuh. Nilai akademik dapat dikejar dalam waktu singkat, tetapi nilai karakter membutuhkan proses panjang yang harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Situasi ini menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak boleh lagi dipandang sebagai tugas sampingan. Dunia pendidikan harus bergerak menuju pendekatan yang lebih menyeluruh, di mana nilai-nilai moral hadir dalam setiap aktivitas sekolah, mulai dari cara guru bicara, cara siswa saling berinteraksi, hingga kebijakan sekolah dalam menangani pelanggaran. Pendidikan karakter tidak akan berhasil jika hanya diajar, tetapi harus dicontohkan dan dibiasakan pada siswa-siswa. Dengan semakin banyaknya masalah sosial yang muncul di sekolah akhir-akhir ini, narasi tentang kurangnya pendidikan karakter bukan lagi hanya sekedar teori. Ia adalah realita yang sedang kita hadapi. Generasi muda membutuhkan panduan moral, bukan hanya pendidikan kognitif, dan sekolah, orang tua, serta masyarakat harus mulai bekerja sama untuk mengisi kekosongan ini. Jika kita ingin menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudaya, berakhlak, dan bertanggung jawab, maka pendidikan karakter harus menjadi inti dari proses pendidikan, bukan hanya tambahan di pinggiran. Pada akhirnya, pendidikan karakter bukan sekedar teori, bukan hanya nilai di rapor, dan bukan pula aturan yang dipasang di dinding sekolah. Ia adalah nyawa dari sebuah proses pendidikan. Tanpa karakter, kecerdasan kehilangan makna. Tanpa integritas, ilmu menjadi kosong, dan tanpa moral, masa depan dapat rapuh. Karena itu, tugas kita bersama guru, orang tua, dan masyarakat adalah memastikan bahwa setiap anak tumbuh bukan hanya sebagai pelajar yang pandai, tetapi sebagai manusia yang beretika,
berempati, dan bertanggung jawab. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, maka karakter yang harus menjadi fondasi